Sudah. Ini masnya ini rame-rame ya datang ke sini. Janjian atau kebetulan? Kebetulan dari diri saya. Oh, kebetulan ketemu di bawah ya. Baik, berarti belum saling kenal ya ini? Belum. Ini masnya tadi kesini langsung apa ada kegiatan terlebih dahulu? Kalau saya ada Apa mas kegiatannya? habis take video project akhir tadi. Oh, habis tag-nya di KP di bawah. Oh, di bawah, jadi langsung ya Iya, ke atas. Baik. Project apa itu mas? Itu video PPT. Oh, kelompok ya? Iya, kelompok. Tapi videonya udah selesai ya mas? Belum sih. Oh belum, Ya. tapi nggak apa-apa nih tinggal kesini nanti. Gak apa-apa kan tadi izin. Oh, cuma Lagi nyicil, besok. belajar besok. Masnya? Saya tadi cari makan. Mau cari makan. Makan apa nih mas? Ayam. Wah, enak dong, pagi-pagi makan ayam. Sarapan. Gak ada kelas berarti ini mas ya? Enggak ada kelas kosong. Kosong ya, masih lagi juga kosong ya? Iya, kosong. Baik, kalau masnya habis dari mana nih? Saya habis mencari laprak, Oh, kerjain lapar. baru saja selesai. Oh, terus langsung ke sini ya? Juga gak ada kelas juga? Nggak ada. Baik, kalau masnya? Habis makan tadi bakso. Oh, bakso depan, wah enak ya. Pagi-pagi kok udah makan bakso sih mas? Apa-apa. Oh iya, baik. Masnya juga gak ada kelas nih? Berarti ini semua emang free gak ada kelas? Iya, free. Kebetulan pasnya gitu ya? Karena ini gak sih mas, minggu akhir ya? Iya. Baik. Ini masnya kan belum saling mengenal ya? Mungkin kita sebelum perkenalan berdoa terlebih dahulu ya, nanti lanjut kita perkenalan ya. Mungkin berdoa bisa saya pimpin, berdoa sesuai pekerjaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum sesi konseling ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita perkenalan ya mas, biar kita saling akrab dan enjoy nantinya waktu konseling. Kan ada pepatah ya mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan ini kan pasnya juga baru ketemu tadi, jadi makanya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin nanti perkenalannya bisa saya mulai dan nanti dilanjutkan oleh anggota masing-masing ya. Nanti bisa perkenalannya menyebutkan nama, asal daerah dan hobi dari masing-masing ini. Bisa dipahami mas? Mungkin akan saya mulai ya. Perkenalkan, nama saya Novita Ardiani. Teman-teman bisa panggil saya Novita dan teman-teman juga bisa panggil saya ibu, kak, mbak, sesukanya mas-mas, seenjoynya mas-mas ya. Mungkin itu bisa dimulai dari mas sebelah kanan saya. Seperti yang saya bilang di awal, nama, asal daerah, sama hobi. Saya Baik, ini dengan Mas Emil ya. Aslinya Blitar ya. Baik, Blitar itu yang ini dari Mas dekat Malang ya? Iya. Masnya Blitar bagian mana nih? Oh, Lini. Itu masuk kota atau bukan Mas? Oh, dekat kota. Baik. Kalau di sini nih berarti ngekos atau tinggal di rumah saudara? Ngekosnya di mana nih Mas? Oh, di Surabaya. Jauh berarti ya? Terus pakai motor ya Mas? Kalau hobinya tadi bermain sepak bola. Kalau di Malang nih Mas, hobinya masih tetap berjalan atau enggak? Oh, berarti sibuk permainan. Baik. Selanjutnya boleh dilanjut. Saya Muhammad Abdullah Usaro, saya panitia. Saya dari Tulungagung. Hobi saya itu main game Kak. Oh, main game dengan Mas Diak ya. Aslinya Tulungagung. Tulungagungnya mana Mas? Kalidaru. Oh, itu Bagian selatan. oh bagian selatan. Baik. Ke pantai. Oh, di pantai. Sering ke pantai dong? Ya, jarang sih Kak. Oh, ya biasanya kan di Tulungagung itu terkenal dengan pantai-pantai yang bagus ya Mas? Iya, dengan JLS-nya itu. Berarti dekat dong Mas dari JLS? Kalau dari rumah saya itu sekitar 15 kiloan Kak. Oh, 15 kilometer. Baik. Kalau hobinya sendiri bermain game. Kalau di Malang nih Masnya ngekos atau tinggal di rumah saudara? Saya tinggal sama saudara Oh, sama saudara. Di mana Mas? di sini, di Jawa. Dari
Bekasi. Oh, dari Kasih. Oh, dekat berarti ya Mas. Kalau kampus naik motor berarti. Naik motor. Baik. Dengan Mas Giat ya. Mungkin selanjutnya di Saya mana? mau Bapak, saya asli Malang sini. Ya. Hobi saya itu sih tergantung mood aja. Oh, tergantung Iya. mood. Kadang apa nih hobinya Mas kalau tergantung? Kadang jalan-jalan, kadang cari makan, terus berenang, naik gunung, ke pantai. Wah, banyak ya berarti sesuai mood. Kalau ingin berenang, jadi Masnya berenang gitu. Baik. Asli Malang. Dengan Mas Pak Isu, bisa dipanggil Pak Is. Pak Isu. Oh, Pak Isu. Iya. Baik. Malangnya mana ini? Jalan Ijen. Oh, dekat berarti. Iya. Ini di rumah sendiri ya? Kita sendiri. Oh, baik. Selanjutnya Mas. Saya Muhammad Valentino, biasa dipanggil Akbar. Saya asalnya dari Jombang. Oh, jadi Jombang ya. Kalau dia? Hobi saya hiking, Kak. Oh, wah, keren sekali Iya. ya. Berarti di sini ngekos atau ngekos? Iya. Di mana Mas kosnya? Di Gunung Citami, Jalan Candi, Oh, di situ. Iya. Baik. Kalau ke sini naik motor atau naik motor. naik motor ya, baik. Ini kan Mas-masnya sudah menyebutkan nama, asal daerah dan juga hobi masing-masing ya. Tapi dari diri Mas-mas nih udah ingat belum sih nama teman-temannya? Apa masih lupa? Agak lupa. Agak lupa, baik. Mungkin ini nanti akan saya ajak untuk bermain game ya. Jadi gamenya ini nanti buat kita saling lebih mengenal dan lebih mengingat satu sama lain ya. Mungkin nanti gamenya kita akan mengulang nama. Jadi kita nanti tuh menyebutkan nama ulang dari teman-teman kita. Misal ya nih, saya kasih contoh. Novita, Akbar, Akbar. Pak itu nanti ini Novita. Akbar, Novita Akbar. Nah, benar. Pak Isu. Salah Mas. Masnya mengulang dari Oh. nama. Kita Akbar Pak Isu. Baik. Ini Masnya Bang. Ah. Nah, ini nanti harus fokus ya kalian. Nanti yang fokus saya liatin loh ya. Ini mungkin saya akan mulai dari Novita. Mas Emil belum fokus ya teman-teman. Wah, ayo kita lebih fokus lagi. Sekali lagi, Novita. Novita, dia Emil Akbar. Kita dia Emil Akbar Pak Isu. Baik, ini akan kita ulang atau kita acak lagi ya. Tapi ini nanti yang pertama nyebutin bukan nama saya, tapi nama yang saya tunjuk ya. Jadi yang pertama bukan Novita, berdasarkan yang saya tunjuk. Pak Isu. Pak Isu tidak. Pak Isu tidak. Baju dia Emil Akbar. Faizul, dia, Emil, Akbar, Novita. Baik, tepuk tangan bagi kita semua. Baik, baik kan kali ini udah saling mengenal ya. Masih ingat kan nama teman-temannya? Baik. Ini kalian sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok atau belum? Belum. Berarti baru pertama kali ini ya. Ya. Mungkin di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai sesi konseling kelompok kita hari ini ya teman-teman. Untuk sesi konseling kelompok kita hari ini nanti akan berjalan kurang lebih sekitar 45 menit. Jadi teman-teman nanti akan satu persatu menceritakan masalahnya di sesi konseling kita hari ini. Dan teman-teman tidak usah khawatir untuk ceritanya yang akan menyebar kemana-mana. Jadi di sesi konseling kita hari ini kita akan menjunjung tinggi azas kerahasiaan ya teman-teman. Jadi kita harus saling mengukir cerita satu sama lain dari anggota masing-masing seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya perlu digarisbawahi bahwa di sini saya hanya sebagai fasilitator terhadap permasalahan dari teman-teman ini. Nantinya saya tidak bisa memberikan saran terhadap permasalahan dari masing-masing, tapi kita nanti akan sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan teman masing-masing. Apakah dipahami teman-teman? Dan nantinya kan ini kan konseling kelompok ya. Jadi di sesi konseling ini nantinya kan karena kita keterbatasan waktu juga, di sini nanti hanya ada satu masalah terlebih dahulu yang kita selesaikan. Dan masalah itu yang lebih urgent dari masalah teman-teman lainnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin dapat dipahami?
Dan teman-teman gak usah khawatir yang lainnya akan ceritanya yang belum terselesaikan, karena kita akan melanjutkan sesi konseling selanjutnya dengan anggota yang sama dan anggotanya tetap utuh seperti ini teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Mungkin sebelum sesi konseling, apakah ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Ya, baik. Dari diri teman-teman ini sudah siap belum bercerita atau mau kasih jeda waktu terlebih dahulu? sudah siap. Sudah siap nih, Iya. beneran ya? Ya. Baik. Mungkin siapa sih yang bersedia untuk bercerita terlebih dahulu? Apa mau saya tunjuk? Apa ada yang ingin bersedia sukarela nih? Oh, mana ini? Wah, petunjuk ini. yang Oh, mau urut aja Iya. nih. Baik, dari Mas Emil. Gimana Mas Emil, bersedia? Loh. Baik, silakan Mas Emil. jadi masalah saya tuh dulu pas masih sekolah kan masih ikut sama orang tua, ini kayak keuangan itu yang ngatur semua orang tua. Jadi ketika saya kuliah agak susah kan ngatur keuangan, Baik. pengen nabung, pengen beli sesuatu dengan cara nabung, tapi pas belum tercapai uangnya kepakai sama yang lain. Baik. Jadi Mas Emil ini sedang merasa kesulitan memanajemen keuangan ya, karena ketika sekolah dulu masih dibantu dengan orang tua ya. Ini berarti Mas Emil nih baru-baru ini ya merasakan itu tidak bisa memanajemen keuangan. Semenjak kuliah ya. Biasanya itu apa sih Mas faktor-faktor yang tidak bisa membuat Mas Emil ini memanage uang? Sering keluar main juga sama teman-teman, cuman udah nyoba ngatur keuangan maksimal dari keluar berapa gitu, tapi tetap nanti ujung-ujungnya uang yang disimpan ini kepakai sama yang lain. Oh, berarti udah mencoba mengatur tapi masih melebihi batas itu tadi ya, target tiap harinya. Biasanya keluar kemana sih Mas kok bisa sampai melebihi target itu? Cuman nongkrong Dan untuk target perharinya Mas menarget berapa nih? 50 sampai 75. Oke, ditarik dulu ya Mas ceritanya. Mungkin bisa dilanjut Mas siapa nih? Mau urut juga, ya. Kalau saya sih salah waktu ya Pak. Kan saya itu kuliah di UM, itu sulit memanage waktu. Kalau kan saya dari dulu suka main, suka ngopi lah, suka makan, jajan. Nah, itu kalau ada, kalau kan ini kan sudah hampir kuat ya kan. Nah itu saya itu beli teteran juga, ada kan banyak tugas ya. Nah itu saya jadi teteran, padahal tugas itu dari hari yang lalu. Baik, jadi Mas Yari ini tidak bisa memanajemen waktu ya, sehingga mengakibatkan kelalaian terhadap tugas-tugas. Tugas tadi itu pas malamnya itu stres kan, kayak banyak pikiran ini gimana cara selesai cepat, kan tugasnya itu mepet deadline. Oh, dikejar deadline ya. Baik. Tadi Mas itu tidak bisa membagi antara waktu dengan diri sendiri dan waktu untuk mengerjakan tugas di perkuliahan. Tapi Masnya ini ngikutin organisasi apa gitu nggak di perkuliahan? Saya enggak. Oh, berarti cuma sibuk dengan lapraknya aja ya. Agak susah ya kan? Iya. Bagi saya susah. Baik. Ini Masnya ngerjain laprak sendiri atau ada teman gitu? Kalau saya sih biasanya misalnya di kos nggak jadi sendiri. Oh, baik. Tapi ketika Mas ini kayak tadi kan keluar nongki, terus ngopi juga kan, itu diajak teman apa emang dari diri Mas Diak sendiri? Terkadang sih saya bisa ngopi sendiri, terus terbiasa juga sama temannya juga. Kan biasa itu biar nggak stres ya, tapi tetap saja. Tambah stres Iya, gitu tambah kan, banyak karena pikiran. tugas nggak selesai Iya. gitu ya. Baik. Kita keep dulu ya Mas ceritanya. Mungkin dari Mas Faizul. Kalau saya hampir sama dengan Mas ya, sulit manajemen waktu ya, tugas, terus waktu di rumah juga kadang pulang sering malam kan, kerja kelompok, akhirnya di rumah tetap melanjutin tugas
tidurnya malam kayak jam 2 jam 3 terus jam bangun pergi ke kampus lagi itu bikin capek badan juga. Baik, jadi sama ya sama Mas Dia karena tidak bisa manage waktu ya. Mas Faizul ini mengikuti kegiatan di kampus selain perkuliahan nggak? Kalau di dalam kampus ya Oh di luar kampus Iya. berarti. Apa itu Mas? kayak apa ya, kayak relawan gitu. Oh itu juga Masnya bingung memanage waktu. Iya. Baik. Kalau dari keluarga di Mas Faizul nih mengenai hal itu gimana? Keluarganya juga jarang di rumah. Oh sama-sama jarang di rumah. Iya, sama-sama sering di rumah. Baik. Mungkin bisa kita cek dulu ya Mas ceritanya. Selanjutnya Mas Akbar ya? Iya. Baik. Kalau saya hampir sama seperti Mas Dian dan Mas Faizul, cuma saya lebih parah aja. Wah parahnya Iya. gimana nih Mas? Mas Faizul sama Mas Dian kan susah memanage waktu ya. Iya. Ya sama saya juga, cuma saya itu lebih parah lagi karena saya kayak sering main keluar itu sampai kayak mohon maaf ya, Iya. kayak minum minuman keras gitu, Oh iya. main malam di klub, kayak misal habis pulang kampus tuh cuma istirahat tiga sebentar, keluar ngopi, habis ngopi nanti jam 11 jam 12 keluar langsung ke pulang pagi, terus paginya langsung matkul, kadang ya ikut matkul sampean karena males banget ya seperti itu. Ini berjalan kan sudah terjadi ketika Mas di Malang atau sebelumnya sudah terjadi ketika Semenjak di Malang. Oh semenjak di Malang. Baik. Apakah ini ada yang mengajak apa emang dari kemauan Mas Akbar sendiri? Ada yang mengajak nggak? Soalnya kalau di rumah kan saya paling keluar cuma ngopi gitu, saya kan masih ada awasan dari orang tua juga kan. Kalau di sini kan merantau gitu jauh dari orang tua, kayak saya ngerasa jadi kayak nggak ada yang ngawasi gitu, saya keluar kemana aja itu bebas seperti itu Baik. ya. Tapi dari keluarga nih, dari orang tua nih nggak pernah nanya atau nggak pernah ngawasin lewat handphone apa lewat online gitu nggak Mas? Jarang juga. Oh Ya, jarang. mungkin cuma telepon. Oh gitu. Ada kabar itu. Baik, kita di dulu ya Iya. Mas. Baik teman-teman kan dari ini tadi sudah menceritakan masalah masing-masing dan kita kan di awal sudah sepakati bahwa di konseling kelompok kita hari ini akan ada satu masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah menurut teman-teman nih masalah siapa sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Dilihat dari yang Mas Akbar. Nah, menurut teman-teman nih akhirnya kenapa kok harus cerita Mas Akbar? ya karena kalau kebiasaan yang kayak itu harus Dari Mas Nuraya juga sama? Iya, masalah mas tadi itu parah lah, bisa membuat badan Baik, kalau dari diri Mas Akbar nih bersedia tidak untuk masalahnya diselesaikan terlebih dahulu di sesi konseling kita hari ini? Bersedia. Baik. Jadi teman-teman sudah menyepakati ya untuk masalah yang harus kita selesaikan adalah masalah Mas Akbar terlebih dahulu. Mungkin dari diri Mas Akbar nih bisa menceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan itu tadi. Sebenarnya ini saya semenjak di Malang kan kayak ngerasa nggak ada yang ngawasi kan ya. Jadi saya keluar kemana aja itu bebas, kayak setiap hari teman saya itu ngajak kayak keluar minum, keluar ke klub, ngopi gitu. Sebenarnya saya itu nggak mau ada dengan mau nolak gitu. Udah pernah nolak tapi soalnya kayak nggak apa-apa ayo tak bayari gitu. Jadi kayak saya ya udah deh ikut aja terus itu terus. Jadi berkelanjutan sampai sekarang. Kayaknya saya kan pengen berhenti karena kan sudah semester 1 berjalan kan kuliah juga. Takutnya kalau berkelanjutan kan nggak baik buat tubuh sama dunia perkuliahan saya. Baik. Ini tadi kan Mas Akbar ada yang mengajak ya, tapi Mas Akbar sudah pernah menolak untuk tidak mengajak. Kenapa kok Mas Akbar ini merasa tetap harus ikut teman Mas Akbar ketika itu? Karena saya ngerasa teman saya tuh kayak gimana ya, cuma kebiasaannya aja yang buruk, tapi kalau hatinya tuh baik. Kalau ada apa-apa itu selalu ada buat saya, jadi saya kayak agak ketergantungan sama mereka gitu loh. Saya sampai ada pikiran tuh kalau misal saya gak ikut mereka ke sana
takutnya nanti saya nggak ada teman, nggak ada yang nemenin, kalau saya butuh apa-apa takutnya nggak ada yang nolong juga, saya pikirannya ke situ. Jadi saya nggak mau apa, takut buat berhenti main sama mereka itu. Baik. Ini teman satu prodi apa satu kos atau teman di mana ini mas? Yang Teman mana? satu kos. Oh teman satu Iya. kos, tapi beda prodi ya? Beda prodi. Baik, berarti ke Mas Akbar ini baru menemukan teman itu ketika di Malang atau sebelumnya sudah pernah ketemu? Ketika di Malang, Pak. Oh baru ketika di Iya. Malang, baik. Mas Akbar ini sering gak sih melakukan itu? Kayak Ya sering sih Kak, kalau seminggu mungkin cuma nggak main tuh cuma mungkin 2 hari gitu. wah, Iya. sering juga ya? Iya sering banget. Baik. Kegiatan Mas Akbar nih selain berkuliah, apakah ada kegiatan lain kayak mengikuti organisasi atau UKM lainnya di kampus? Kalau sekarang sih nggak ada Kak, biasanya cuma mungkin kadang kalau ada yang ngajak futsal gitu cuma gitu aja. Oh gitu. Jadi lebih banyak longgarnya. Kalau dari diri Mas Akbar nih, apa sih harapan yang Mas Akbar inginkan ketika melakukan sesi konseling ini? Harapan saya sih bisa berhenti Kak dari kebiasaan buruk saya tadi. Soalnya ya berpengaruh buruk itu buat kehidupan saya ke depan. Akhirnya saya juga kayak ikut organisasi, menyibukkan diri lah pokoknya yang di hal yang positif gitu seperti itu. Berarti Mas Akbar ini udah ada niatan untuk berhenti, tapi Iya. belum tahu caranya Iya, untuk belum tahu. berhenti. Tapi apakah Mas Akbar sudah mencoba melakukan kayak sedikit usaha buat berhenti dari itu tadi? Misal kayak berhenti menolak lah, kan itu hal-hal kecil ya Mas. Itu sudah Mas Akbar lakukan sering atau belum? Sudah pernah sih Kak, bukan sering, kayak pernah nolak gitu. Ya seperti tadi yang saya sebutkan ya, mereka ngajaknya ya bilangnya apa, ayo tak berani gitu terus, jadi saya ya ikut-ikut terus aja gitu sampai sekarang belum bisa berhenti. Baik. Mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin menanggapi nggak dari cerita Mas Akbar ini tadi? Mungkin kalau dari saya itu kan masa dari sini melakukan itu gara-gara banyak waktu luang ya. Jadi bisa isi kekosongan itu pakai kegiatan yang positif, kayak ikut organisasi atau apalah yang bisa lebih positif. Saya ingin memberikan feedback terhadap Mas Emil. Ya sebenarnya saya juga pengennya gitu Mas, tapi cuma kan saya kayak males mencari teman lagi gitu, karena teman-teman saya cuma mereka aja gitu, kalau ada apa-apa ya adanya cuma mereka, nggak ada yang lain buat tolong saya gitu. Teman ada yang Kalau saya mungkin Mas Akbar itu bisa lebih punya pendirian dan bisa menolak dari ajaran teman yang bisa berproduk. Dan mungkin kalau Mas Akbar bisa kayak ibadahnya di rutinkan ya, kayak sering beribadah, mengingat Tuhan itu mungkin bisa dari saya. Mas Emil ingin berpendapat atau tidak? Menurut saya mulai belajar untuk mengatakan tidak, belajar menolak meskipun itu kayak di hati mereka mungkin, cuma kalau diterus-terusin kita sendiri yang bisa, bukan orang lain. Gimana dari dirimu Salwas ketika mendengarkan pendapat pertama nih dari teman-teman? Ya agak sedikit terbuka ya sih Pak, dari Mas Fian ini kan kayak menyuruh ibadah gitu. Soalnya akhir-akhir ini semenjak kemarin itu kan saya kayak jarang ibadah, jarang menghadap kepada Tuhan. Jadi pengennya saya sih itu Kak, apa, mencari teman lagi gitu, mencari circle pertemanan yang baik, positif, yang bisa ngajak saya sukses ke depannya gitu. Cuma itu. Tapi saya bingung mau mulainya dari mana. Baik. Apa sih di pikiran Mas Akbar ketika Mas Akbar itu tidak bisa menolak itu dan memenuhi ajakan teman Mas Akbar untuk kayak apa minum-minum itu, di pikiran Mas Akbar itu apa? Gak enak aja sih, sungkan sama mereka. Baik. Tapi ketika Mas Akbar melakukan itu senang atau Kalau
sudah sampai sana ya senang, enjoy sama gathering sana. Berarti Mas Akbar menikmati. Iya. Menikmati. Tapi dari diri Mas Akbar sendiri, Mas Akbar ingin berhenti. Iya. Soalnya habis setelah main-main terus sampai kos itu kayak ada nyesel gitu, kayak bangun pagi terus nyesel gitu. Tapi sama aja kayak pulang terus gitu. Teman-teman ingin menanggapi tidak dari perkataan Mas Akbar ini tadi? Menurut saya ya itu enggak sih, sama kayak saya dulu mengisi waktu luang dan kegiatan yang positif, nanti bisa ya main sama teman itu ya nggak apa-apa, tapi ya kalau yang negatif lah ya bisa itu negatif itu ya bisa dihindari dengan yang lain. Kan di awal tadi Mas Akbar mengatakan bahwa Mas Akbar ini tidak dipantau oleh orang tua ya ketika di Malang. Tapi ketika Mas Akbar di rumah itu masih ada yang memantau gitu kan. Ketika Mas Akbar nih melakukan itu, apakah Mas Akbar tidak terlintas di pikiran Mas Akbar mengenai orang tua Mas Akbar? Kalau saat melakukan sih tidak ada terlintas sama sekali Kak. Kalau udah sampai kos itu baru terasa di suasana kamar. Kayak kenapa ya udah gini, kasih orang tuaku gitu, cuma itu aja. Kekhawatiran apa yang Mas Akbar takutkan di kemudian hari nantinya? Ya, takutnya saya bisa-bisa sampai keluar dikeluarkan lah dari kampus. Takutnya seperti itu Kak. Baik. Kalau dari keluarga nih, semisal keluarga tahu, apakah Mas Akbar tidak memiliki rasa khawatir? Ya khawatir orang tua saya kecewa sih Kak. Soalnya saya dikirim ke Malang kan untuk menempuh pendidikan dibiayai, tapi kok di sini saya malah enak-enakan main ke klub, minum. Sebelumnya nih, circle pertemanan Mas Akbar waktu di rumah nih gimana sih? Apa tidak sama treatmentnya? Kayak Mas Akbar kan di rumah kan mempunyai teman, di lingkungan perkuliahan ini juga mempunyai teman. Itu apakah emang beda cara teman-teman Mas Akbar ini buat men-treatment Mas Akbar? Beda Kak. Karena saya dulu SMA kan lumayan habis saya juga ikut OSIS. Jadi teman-teman saya itu semuanya ya hampir semuanya itu positif gitu Kak. Ya ada yang negatif, semuanya enggak cuma beberapa. Jadi ya saya nggak ikut-ikutan. Mayoritas saya yang positif, paling cuma baca ngopi, tugas, terus cari kegiatan-kegiatan penting kayak ikut kegiatan Karang Taruna seperti itu. Ya di Malang kan nggak ada mereka, jadinya saya kayak ikut-ikutannya negatif gitu. Tapi dari diri Mas Akbar ini lebih cenderung enjoy di mana sih Mas, di pertemanan yang waktu dulu apa yang sekarang? Sebenarnya yang dulu sih Kak, soalnya kalau sekarang sih agak tertekan saya, soalnya kalau sampai ke ya itu tadi kepikiran kuliah dari orang tua gitu. Baik, itu tadi kan teman kos ya yang mengajak. Dari diri Mas Akbar nih, apa nggak ada terlintas di benak Mas Akbar buat pindah kos atau gimana gitu? Belum ada sih Kak, soalnya takutnya kalau saya bilang ke orang tua mau pindah kos, takutnya ditanya-tanya kenapa pindah kos, jadi bisa dicari alasan juga. Kenapa Mas Akbar harus bingung mencari alasan? Kenapa kok Mas Akbar tidak memberanikan jujur terhadap orang tua Mas Akbar? Apakah ada faktor lain? Takut orang tua saya kecewa sih Kak, soalnya orang tua saya kan tahunya saya anak baik. Ya. Takutnya kalau sekalinya saya bilang seperti itu, takutnya orang tua saya itu kayak kecewa banget. Baik. Mungkin dari teman-teman nih ada yang bisa menanggapi dari pendapat Mas Akbar ini tadi. Saya ingin dengar pendapat dari Mas Faizul nih, kan barusan Mas Akbar mengungkapkan ya seperti itu. Mungkin Mas Faizul ini menanggapinya gimana? Kalau saya sih langsung untuk poin ke orang tua saja sih, meskipun orang tua tidak kecewa daripada gimana ya, daripada berjalan lama ya terus-terusan, ini langsung ngomong aja inginnya kayak gini, daripada saya kebawa arus semakin dalam, lebih saya pindah aja dari ngomong aja sih, meskipun itu agak menyakiti hati mereka, daripada terlalu lama
mereka takutnya mereka bisa gimana. Mungkin dari Mas Emil nih gimana menanggapi pendapat dari Mas Faizu dan Mas Akbar barusan? Ya setuju sih sama Mas Faisal, tidak berlarut-larut makin parah di diri sendirinya. Ya, terus kayak gitu kan butuh uang juga, nanti malah yang awalnya cuma dibayarin tiba-tiba berani ngeluarin uang sendiri, terus jadi boros itu kayak di sosial. Mas Dia? Mungkin saya itu ya benar pendapat teman-teman, tapi juga ingat orang tua itu udah kerja keras dari uang buat biaya kuliah sabar, jadi ingat dan buang-buang uang yang harus buat kegiatan yang tak berguna positif lah, mungkin itu. Baik. Kalau dari diri Mas Akbar nih gimana sehabis mendengarkan pendapat dari teman-teman? Ya, agak terbuka sih Kak. Mungkin saya akan coba bilang sedikit demi sedikit orang tua, jelasin kalau misal lingkungan saya juga itu seperti itu. Berarti Mas Akbar sudah mau mencoba ya, ini bakal memberanikan diri untuk mencoba bilang ke orang tua. Selain itu sih Mas, apa sih planning kedepannya yang ingin Mas Akbar lakukan? Dan kedepannya mungkin saya akan menyibukkan diri seperti ikut organisasi, mencari kegiatan-kegiatan yang positif seperti yang sudah dikatakan sama Mas Emil, Mas Dia, sama Mas Faizu. Baik, berarti di sini Mas Akbar sudah bisa menemukan planning ya teman-teman terhadap permasalahan dari Mas Akbar sendiri. Mungkin Mas Akbar ini akan melaksanakan planning itu dalam jangka kapan nih Mas? Dekat-dekat ini atau memang nunggu momen yang pas? Mungkin nunggu siap dulu sih Kak. Kalau organisasi mungkin mulai besok saya kayak tanya-tanya sama kelas gitu. Baik, baik ya teman-teman. Mungkin di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, apa sih hasil yang didapat dari konseling kita hari ini? Apa sih yang bisa kita ambil dari sesi konseling kita hari ini? Mungkin bisa dari Mas Emil nih. Kalau biasanya ya apa dari permasalahan itu bikin saya sendiri harus punya pendirian yang kuat, itu tak gampang. Harus punya Kalau dari Mas Dia? Ya saya yang harus sama dengan saya sendiri. Ya, pendapat saya sendiri itu ya dari permasalahan ya mungkin harus dengan ya pendirian lah untuk tidak ikut dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang berkelok atau tidak bisa bersatu dulu. Mungkin harus lebih lagi sama Tuhan dan sama orang tua, bisa lambat laun jauh dari hal-hal yang Mungkin terakhir nih Mas Faizul, apa sih hasil yang didapat? Menurut saya sih mulai berani untuk menolak, terus dari bisa filter teman juga, meskipun itu teman satu kelas apa, kalau mereka kayak memberi kayak dia mengajak atau memberi lingkungan yang buruk, kita kayak bukan meng-cut off hubungan pertemanan kita enggak, tapi kita harus bisa membatasi. Baik, mungkin di sini saya akan lebih sedikit menegaskan lagi ya teman-teman. Jadi kita tuh harus bisa memberanikan diri buat menolak baik buruknya buat diri kita, mana yang sekiranya tidak baik buat kita dan mana yang baik buat kita. Jadi kita sebagai manusia jangan merasa gampang tidak enakan ya terhadap sesama manusia, karena kita harus memikirkan diri kita sendiri juga. Siapa sih yang bisa peduli terhadap diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri? Begitu ya teman-teman. Dan kunci dari sebuah permasalahan itu adalah komunikasi. Jadi apapun bentuk masalahnya kita harus mengkomunikasikan terlebih dahulu. Dan apalagi ketika permasalahannya itu melibatkan orang tua. Jadi kita harus bisa
bisa mengkomunikasikan itu terhadap orang tua dan teman-teman kita. Jadi semua itu akan ada jalan keluarnya ketika kita sudah bisa melakukan komunikasi. Mungkin di sini saya akan menyimpulkan permasalahan Mas Akbar tadinya. Tadinya Mas Akbar bercerita kepada kita ya teman-teman bahwa Mas Akbar ini sedang mengalami kayak sedikit ajakan negatif dari teman-teman Mas Akbar ketika Mas Akbar ini di lingkungan perkuliahan. Mas Akbar sendiri sudah menyadari bahwa itu adalah suatu kegiatan negatif, tetapi Mas Akbar ini bingung cara untuk mengakhiri dan menolak teman-teman Mas Akbar. Walaupun teman-teman Mas Akbar itu tadi sikapnya baik, tapi membawa pengaruh buruk terhadap Mas Akbar. Nah, Mas Akbar bingung untuk mengakhiri itu gimana dan masih belum tahu cara mengkomunikasikan terhadap keluarga. Tetapi Mas Akbar ini tadi sudah bisa menemukan planning ke depan terhadap permasalahannya. Udah mau mencoba melakukan kesibukan, mengisi waktu luang, dan ingin membicarakan terhadap keluarganya. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman terima kasih atas saran dan solusinya yang bisa membuat saya agak terbuka gitu buat ngelakuin hal-hal yang positif lagi. Terima kasih. Baik ya teman-teman, karena sesi konseling kita tadi sudah berjalan sekitar 40 menit, mungkin sesi konseling pertama ini akan saya cukupkan sampai di sini, dan bagi teman-teman lainnya tidak usah khawatir seperti yang saya jelaskan di awal, karena kita akan melakukan sesi konseling selanjutnya dengan anggota yang sama dan kelompok yang sama ini ya teman-teman. Mungkin saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berani datang, sudah berani bercerita kepada saya. Saya mengapresiasi banyak kepada teman-teman sudah memberanikan diri untuk menceritakan permasalahannya terhadap saya. Dan saya berpesan bahwa semua masalah itu pasti akan ada jalan keluarannya, tergantung diri kita untuk menanganinya. Baik teman-teman, mungkin saya akan cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah datang kepada saya. Ini habis ini kalian langsung kemana nih? Apa ada kegiatan? Pulang ke rumah. Baik. Semua pulang nih? Baik. Nanti yang pulang di rumah hati-hati di jalan ya teman-teman. Tetap jaga keselamatan. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama.